Halo YouTube, jumpa lagi sama saya, DJ. Video kali ini saya akan berbicara tentang afirmasi, seputar afirmasi. Afirmasi ini apa sih? Buat yang udah kenal Loa pasti udah nggak asing lagi ya dengan istilah afirmasi. Tapi untuk yang baru pertama kali kenal Loa kemungkinan bingung apa sih afirmasi gitu ya. Saya sedikit jelaskan. Afirmasi itu sebuah kata-kata yang dipahami dan dimengerti, yang ditujukan kepada diri kita sendiri. Ya mungkin dalam perspektif agama adalah doa ya. Nah, hampir sama, cuman afirmasi itu lebih menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi ketika kita ngomong berafirmasi, kita itu benar-benar paham banget artikulasinya untuk apa, buat apa, jadi jelas banget, clear. Dan afirmasi ini bisa diucapkan, bisa juga dalam batin. Contoh misalkan, saya saat ini merasa bersyukur dan bahagia karena saya mempunyai misalkan ini gitu. Itu salah satu afirmasi. Dan dalam konteks ini afirmasi yang kita ucapkan adalah afirmasi positif. Nah, emang ada afirmasi negatif ya banyak. Contoh gini, misalkan ada temen yang punya hutang ya. Ini sering banget pertanyaan ini. Misalkan dia menulis status, tahun ini saya segera melunasi hutang, atau saya pokoknya di kalimat terakhirnya itu hutang aja. Anggaplah mungkin bikin afirmasi dengan kalimat saya merasa bersyukur dan bahagia karena hutang-hutang saya lunas. Nah, kalau melihat dasar kerja alam bawah sadar, ini saya berdasarkan artikel yang saya baca ya. Tapi saya menyetujui bahwa alam bawah sadar itu bagusnya diinput dengan kalimat-kalimat yang baik atau kalimat-kalimat positif. Jadi ketika kita contoh nih, ketika kita pengen lunas hutang, alam bawah sadar itu hanya fokusnya kepada hutang aja. Nah, makanya kita harus ganti afirmasi itu dengan kalau kita pengen lunas hutang, ya kita berarti harus punya uang. Nah, artinya sederhana. Jadi kalau misalkan pengen ngelunasin hutang, jangan fokus ngelunasin hutangnya atau ke hutangnya, tapi gimana ya supaya aku punya uang gitu. Dan kalimat lunas hutangnya itu nggak perlu diafirmasikan, nggak perlu diucapkan. Jadi fokusnya adalah kepada mendapatkan uang. Contoh misalkan kita akhirnya bikin kalimat afirmasinya, saat ini saya merasa bersyukur atau saya merasa sangat bahagia, I feel good karena saya punya uang misalkan 100 juta rupiah. Nah, kita kan fokus kepada mendapatkan uangnya itu ya, 100 juta. Dan kita tahu di balik uang itu adalah ya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Ya kalau mungkin yang punya hutang buat menutup hutang. Tapi intinya itu rumus sederhana atau rumus basic dari menggunakan kalimat afirmasi. Oke, kita lanjut. Ini masih berhubungan dengan yang tadi. Saya merasa bahagia dan bersyukur karena saya punya uang 100 juta. Nah, afirmasi ini ketika dikatakan atau diucapkan oleh sebagian orang yang mungkin belum pernah memiliki uang sejumlah itu, biasanya akan ditolak. Misalkan
saya seorang pengangguran misalkan, kemudian dan saya pun dalam seumur hidup misalkan belum pernah mengalami pegang uang sampai 100 juta, anggaplah maksimal hanya 2 juta, 3 juta, 4 juta gitu lah. Nah, artinya uang 1 juta bagi saya itu sangat besar sekali. Ya, hingga akhirnya ketika afirmasi itu diucapkan, biasanya diri kita itu seperti menolak. Nah, siapakah diri kita yang menolak itu? Oke, mungkin saya mengatakannya alam bawah sadar lah ya. Nah, ketika kita berafirmasi, saya punya uang 100 juta rupiah. Kita itu nolak, dan duit dari Hong Kong gitu ya. Lu kerjaan aja nggak punya. Misalkan itu contoh. Dan ini saya yakin beberapa teman-teman ada yang mengalami ini. Kayak sekarang solusinya gimana jika afirmasi kita ditolak? Oke, kita ganti afirmasinya berupa pertanyaan. Kalau tadi saya punya uang 100 juta rupiah. Kalau ditolak, kita ganti aja pakai tambahan 2 kata bagaimana supaya. Jadi bagaimana supaya saya punya uang 100 juta rupiah. Nah, kayak sekarang dasar pemikiran kenapa diganti seperti itu? Nah, karena saya mengutip dari salah satu motivator vibrasi ya, bahwa prinsip kerja otak manusia dengan alam semesta itu hampir-hampir sama. Jadi ketika otak manusia diberi pertanyaan, dia itu akan mencarikan jawaban. Begitu pula dengan alam semesta. Ketika alam semesta diberi pertanyaan, alam semesta akan memberikan jawaban. Kayak saya kasih contoh sederhana. Misalkan kamu saat ini ibu rumah tangga atau seorang pengangguran. Bilang sama teman kamu, sama teman dekat kamu, "Hei, aku punya duit 100 juta. Nah, kemudian teman kamu pasti kemungkinan akan bilang, "Hah? Kamu punya duit 100 juta? Masa sih? Duit dari Hong Kong gitu lah. Kamu kan gak kerja, kamu kan gak menghasilkan, kamu kan gak punya income." Ya, tapi kalau sekarang kita atau kamu ke teman kamu bilangnya gini, "Bro, gimana supaya aku punya duit 100 juta ya?" Kira-kira teman kamu bakal bilang apa? Dia kemungkinan bakal jawab, "Kerjalah." Atau misalkan kalau dia agak sedikit smart, kamu berbisnis, kamu coba jualan di Shopee, atau bisnis A, bisnis B, atau ikut apa gitu. Nah, perhatikan bahwa teman kamu itu ngejawab berupa solusi. Kamu kerjalah, kamu bisnislah, wirausahalah gitu kan. Nah, itu hampir sama ketika kita tanyakan atau berafirmasi ke dalam diri sendiri atau ke alam semesta, bagaimana supaya saya punya uang 100 juta. Semesta itu akan memberikan sebuah jawaban dalam bentuk sebuah situasi, peristiwa, atau orang yang akan menghubungkan dengan pertanyaan yang tadi. Ya, bedanya kalau kita tanya ke orang, "Kamu kerjalah, kamu bisnislah," gitu. Nah, kerja bisnis itu adalah solusi kan? Terlepas bisnisnya apa, kerjanya apa, cuman di balik bisnis, di balik kerja itu tadi akan menghasilkan.
Nah, kalau kita tanya ke alam semesta, ke semesta bahwa gimana supaya saya punya uang 100 juta, ya semesta juga akan mencarikan jawaban. Misalkan kalau kerja ya entah kamu misalkan tiba-tiba ketemu teman lama kemudian ngajak bisnis bisa aja kan. Nah, ini yang dimaksud akan ada situasi, peristiwa atau orang yang menghubungkan dengan apa yang kita inginkan. Begitu teman-teman. Oke, kira-kira dipahami ya. Mudah-mudahan dipahami. Kalau tidak dipahami, berarti cara penyampaian saya masih belibet dan masih belum to the point. Tapi mudah-mudahan sih harapan saya, pesan saya ini bisa nyampe. Oke, itu saja yang bisa saya sharingkan pada sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel Dadi Juara, jika video-video yang ada di channel saya dirasa memberikan manfaat lebih, menjadi sebuah pengetahuan baru, mohon bantu subscribe biar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Saya DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam feel good.